Selamat datang di ITMJS Official. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi tentang Flutter. Adapun materi pada kesempatan kali ini adalah melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu mengenai CRUD Flutter dengan PHP dan MySQL ya. Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan sampai dengan menampilkan data ya, menampilkan data dari database MySQL menggunakan API PHP di Flutter. Seperti ini ya hasilnya ya. Dimana sebelumnya kita sudah mempunyai database namanya CRUD Flutter, punya tabel siswa, datanya ini ya. Di emulatornya juga sudah muncul ya, 3 ya, Ama, Atika dan Kiki. Sekarang kita mau menambahkan create atau tambah data. Mungkin langsung saja ya. Yang pertama kita buat dulu sebuah file baru dengan nama tambah data.dat. Kita import materialnya, kemudian stateful widget kita buat ya, namanya adalah tambah data page. Nah, ini bebas ya, tapi karena kita materinya tentang tambah data, jadi saya buat tambah data. Kemudian di sini pakai scaffold, butuh app bar lagi, salah, app bar. Ini butuh titelnya pakai widget text saja. Kita buat tambah data. Oke, kita simpan, kita format dokumen, lalu di body kita tambahkan pom ini punya ini ya, punya childnya kita kasih aja container. Oke, container ini punya child lagi, childnya kita kasih kolumnya ini punya children atau bisa banyak widget. Kita kasih pom kita kasih text pom fill ya. Nah, ini dia text pom fill. Kita simpan dulu, gini aja dulu. Nah, sekarang kita ke homepage, kita buat sebuah tombol untuk memanggil tambah data ini ya. Itu kita buat aja di sini. Kita kasih floating action button, butuh floating action button. On press-nya kita buat seperti ini dulu. Baru ini kita enter. Kita buat style-nya itu widget text aja. Kita buat kita ganti aja, kita kasih icon aja ya, icon, butuh icon dot tambah, nggak ada ya, plus. Coba yang ini aja. Oke, kita simpan dulu, kita lihat dulu ya. Ini ada otomatis ya. Atau biar apa, kita kasih widget text aja lah, widget text, kita kasih tanda plus.
ini kasih koma. Oke. Ini ya. Kalau kurang besar ini bisa dikasih style, butuh text style, kita buat aja font size nya itu 14. Kita lihat kalau 16, format dokumen dulu, restart dulu. Kalau 30 ada perubahan nggak? Oke, ini ya udah besar ya. Sudah. Sekarang kita kasih navigator, ketika diklik akan lari ke tambah data. Di sini kita kasih sebuah navigator. Itu navigator dot, kita pakai aja push ya, yang ini konteks. Ini kita kasih titik koma dulu. Rootnya ini kita masukkan material page root. Nah ini butuh konteks. Ini build-nya kita kasih konteks yang atas saja. Nah ini dia akan lari ke tambah data page. Oke, kita rapikan dulu format dokumen, dia turun. Jadi ketika diklik akan lari ke tambah data page. Kita simpan, kita klik, otomatis ke tambah data. Nah udah ya. Kalau back kembali lagi. Oke, sudah ya. Sekarang kita fokus ke tambah datanya. Di sini tadi sudah ada form fill ya di tambah datanya. Ini kita kasih sebuah decoration dulu ya. Decoration input decoration. Nah ini. Oke. Kita kasih hint text-nya. Itu adalah yang pertama kan NISN ya, untuk input NISN ya. Kita lihat dulu. Nah ini NISN. Kita simpan. NISN muncul ya. Hint text ini untuk menyatakan ini di input NISN gitu. Kemudian kita bisa kasih border. Border itu butuh kita buat outline input border. Nah ini border radius, kita bisa kasih border radius. Itu butuh border radius dot circular, kita buat 20. Kita simpan. Seperti ini jadinya. Mantap ya. Kalau sudah, selanjutnya kita bisa kopikan ini ya. Atau tunggu di sini ya, kita kopikan dulu aja. Kita copy. Di sini kita paste, kita simpan. Oh, di sini kasih koma dulu. Kita simpan. Jadi ada dua ya. Tinggal ganti ini jadi nama. Kemudian kita kasih satu lagi, kita kasih jadi alamat. Kita simpan. Jadi ada 3, tapi ini terlalu rapat ya antara NISN dengan nama. Ini kita bisa kasih sebuah size box. Kita kasih height-nya 10. Oke, kita kopikan aja yang ini, size box-nya letak di sini juga.
simpan. Oke, sudah ya. Oke, sudah berhasil ini. Ini tapi masih rapat ya. Di sini sepertinya kolom ini ada namanya padding. Bukan kolom ya. Di sini di kontainernya kita kasih padding. Ada insert dot all, kita kasih 10. Kita simpan, kita lihat nih dari jaraknya ya, atas kiri kanan tidak ada ya. Nah, ada rapi. Oke, sekarang selanjutnya kita kasih button, tapi ini kita copy dulu. Kita buat di sini, kita paste, baru kita buat sebuah button pakai elevated button. On place-nya kita buat seperti ini dulu. Style-nya kita kasih widget text. Kita kasih simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini simpan ya. Oke, ketika diklik nanti akan menyimpan yang ada di sini. Kita format dokumen. Kemudian elevated button ini bisa kita kasih style dulu ya. Style butuh elevated button dot style from, ini kita kasih shape. Kita mau buat lekukan ya, itu butuh round rectangle border. Nah, ini kita kasih border radius, dia butuh border radius dot, kita pilih circular, kita buat 20. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Oke, bulat ya. Oke, sudah mantap. Sudah, sekarang tinggal kita buat dulu di sini. Ya di sini aja. Text editing controller kita buat dulu untuk NISN sama dengan text editing controller. Nah, seperti ini. Oke. Kita tadi kan ada 3 tuh. Text pompilnya kita buat 3, kita copy paste aja. Ini kita buat nama, ini kita buat alamat. Oke, sudah ya, kita simpan dulu. Kemudian di sini juga harus dibuat sebuah ini ya, final, data final itu form key kelebihannya. Kasih gini dulu. Sama dengan global key. Nah, ini di sini kita kasih seperti ini kita kasih form state. Nah, ini. Oke, dah. Ini kita copy. Kita pakai di POM-nya. Mana tadi POM-nya ini? Kita kasih key itu, nah ini. Key tadi adalah POM key ya. POM key. Nah, ini dah. Kita simpan. Lalu di sini butuh controller. Itu kita buat yang tadi text editing controllernya itu adalah NISN. Di sini juga. Sini controller alam nama ya, nama
Ini controller alamat. Oke, sudah semua. Udah ada semua ya ini. Sekarang coba kita buat untuk ini ya. Ketika diklik itu ada eksekusi perintah ya. Itu perintahnya if ya. If jika form key yang kita buat tadi titik current state dot validate, jika iya, ini kasih null safety nya, maka dia akan memproses suatu function ya. Kita buat aja simpan, nah seperti ini. Nah ini kita buat simpannya, kita buat, kita copy, kita buat di sini, simpan. Oke, dah, nggak error lagi ya, dah. Namun di sini ada yang kurang. Nah di sini aja biar rapi nih, kasih koma, ini kasih koma lagi, kita format dokumen biar turun. Oke, sudah. Di sini ada namanya validate atau validator, kita pilih yang ini, kita kasih if jika value ya kan, value yang ini is empty, jika dia kosong, maka dia akan mereturn sebuah tulisan. Kita buat ini untuk NIS ya, NISN tidak boleh kosong. Ini kita kasih null safety nya, dah. Ini kita kopikan aja, kita copy, kita paste di sini juga, kita ganti jadi nama. Ini biar rapi, kasih koma, sama juga yang ini. Format dokumen dulu. Oke, di sini juga ya, kita kasih alamat ya. Oke, kita simpan, kita coba. Ketika diklik, kalau kosong ada muncul nih, ini tidak boleh kosong, nama tidak boleh kosong. Tapi kalau ini ya, kita input 009, kita buat 002, kita simpan. Nah yang udah ada errornya akan hilang. Nah ini tetap, nah seperti itu dia. Berarti sudah ada ya validatornya, jadi datanya tidak boleh kosong. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita tinggal buat untuk proses simpannya yang di sini tadi. Nah ini proses simpannya yang di sini, ini kita buat final respon sama dengan await. Dia butuh HTTP, berarti ini kita kopikan dulu ya, kita import dulu, kita letakkan di sini. Oke, biar bisa dipanggil ya, http titik post. Nah ini masukkan URL nya kita samakan dulu sama yang ini, alamatnya kita copy, kita paste di sini. Oke, ini kasih titik koma dulu, http post. Oh masih salah ini ya, ini kita cut dulu ya, masih ada yang salah, harus pakai URI parse. Nah di sini baru. Oke dah, ini kenapa error di sini, harus pakai asynchronous karena dia menunggu. Kita
kita format dokumen dulu. Sudah. Baru di sini kita kasih koma, kita kasih body. Nah, kita kirim yang ini tadi, NISN, nama dan alamat. Kita buat ini NISN, kita buat NISN.text. Oke, koma. Ini mungkin bisa kita copy aja ya, kita ganti ini jadi nama, ini kita ganti jadi alamat, ini kita copy paste kemari. Oke, ini nanti namanya, isinya ini yang dari sini tadi, yang ada di text pompilnya di controller ini masing-masing ya. Nah ini, oke. Kalau sudah, baru bisa kita lihat di sini. Ini kan ada if response. Ini kita ambil aja, kita copy. Ketika sudah selesai di sini, final, kita cek. Nah, jika status responnya 200, maka kita return true. Jika tidak, maka sesuai ya. Coba kita lihat dulu. Oke ya, pas ya. Kita return false. Oke, kita simpan. Format dokumen dulu. Jadi kalau nanti responnya 200, dia akan ngirim return true. Jika tidak, return false. Jadi untuk menangkap returnnya ini kita ganti. Ini kita buat jadi future. Nah, seperti ini. Dah. Ini dia. Kita panggil IPA-nya, kita kirim ini, dia akan mengirimkan respon apakah kodenya 200. Kalau 200 berarti berhasil, kalau tidak berarti gagal. Lalu di sini karena tadi dia future, ini kita bisa mendapatkan hasil yang tadi true atau false-nya. Nah, ini kita buat seperti ini. Nah, dah. Value jadi if else ya. Nah, if jika value berarti jika true, maka akan memberikan informasi apa gitu. Mungkin di sini kita bisa pakai snack bar ya, snack bar Flutter. Kita cari dulu, kita lihat. Kita ambil yang ini aja, kita copy, kita pastekan di sini format dokumen. Ini actionnya kayaknya nggak perlu, action ini nggak perlu. Ini kita kasih data berhasil disimpan. Oke, ini format dokumen. Jika value-nya true, berarti munculkan snack bar data berhasil disimpan. Jika tidak, maka muncul snack bar data gagal disimpan. Oke, ini dia. Lalu ketika sudah berhasil disimpan, maka akan menambah di sini di database. Nah, sekarang kita harus buat ininya dulu. Ini kan tadi belum ya, kita ganti dulu create PHP. Kita tambahkan dulu create PHP nya atau IPA nya. Itu di sini. Minggu lalu kan atau di pertemuan sebelumnya itu kan pakai masih ada read ya. Ini kita tambahkan, kita simpan namanya create.php. Kita kasih PHP. Oke, koneksinya kita pakai ini aja.
kita kasih dulu sebuah string NISN sama dengan $post ini NISN. Ini nanti saya jelasin, saya buat dulu sebanyak 3 sesuai dengan yang mau kita inputkan. Ini ada nama, ada alamat, ini juga nama, ini juga alamat. Oke, saya buat dulu ya. Baru string data sama dengan MySQL query. Oke, string koneksinya, baru ininya insert into, nama tabelnya adalah siswa ya, siswa. Kita lihat dulu ya, siswa. Set NISN, yang pertama nama filenya NISN, nama dan alamat. NISN sama dengan $NISN. Kita buat lagi nama sama dengan $nama. Kita buat lagi alamat sama dengan $alamat. Oke, seperti ini. Ini jangan lupa titik koma. Baru kita kasih if jika $data berhasil disimpan, berarti kita munculkan echo-nya kita buat dalam bentuk JSON encode. Value-nya ini kita isi seperti ini. Kita buat pesan, kita buat pesannya success. Nah, ini jika tidak, else. Jika tidak, ini salah posisi. Oke, jika tidak, ini kita kopikan saja. Berarti ini kita ganti jadi gagal. Oke, siap. Format dokumen. Oh, nggak ada ya di sini. Oke, ini dia. Jadi kita tampung dulu dalam sebuah variabel ini post. Ini post ini yang dari sini tadi. Nah, ini bodinya ya. Nah, post kita kirim body NISN nama dan alamat. Nah, inilah yang kita panggil di sini. NISN nama alamat. Nah, ini bebas. Kita insert into, muncul pesan ini. Oke. Coba kita tes dulu ya, di sini aja localhost. Ini adanya di Flutter API. Kita pilih create Flutter ya. Nah, ini create. Oke, berhasil ya. Nah, ini. Kalau ini dilihat, ini ada tambah data kosong. Oke, kita delete aja. Berarti IPA-nya sudah berhasil. Sekarang tinggal dari sini. Kita tes dulu ya. Ini tadi udah selesai. Kita jalankan, coba run without debugging. Oke, kita run lagi. Kita tunggu.
Oke, sudah di bundle ke APK, lagi install, kita tunggu aja prosesnya. Oke, sudah mulai jalan. Kita lihat. Oke, udah nampil ya. Kita tambah. Kita isi ini SN-nya, contohnya 004. Namanya Sasa, alamatnya Medan. Kemudian kita simpan. Coba kita cek di sini. Sudah masuk ya, Sasa Medan. Nah, ini. Sudah masuk. Mana tadi ya? Nah, ini. Coba kita isi lagi ininya 00005. Namanya Ika. Kita save. Ini kita oke. Kita lihat lagi. Oke, tapi kenapa ya snack barnya nggak muncul? Coba kita lihat lagi. Ada yang kurang ini kayaknya snack barnya. Snack bar. Tadi kita ambil yang ini. Oh, ininya belum nih. Kita lihat dulu kekurangannya. Oh, ininya belum nih. Kita copy dulu. Salin ini, tambahkan di sini ya. Oke ya, karena kita masih buat tapi belum kita tampilkan. Oke, kita simpan. Ini harus kasih titik koma dulu, kasih titik koma, kita simpan. Kita coba lagi ya, kita back dulu, kita tambah, kita kasih ini SN nya lagi 006. Nama Joni, alamat Pakam. Oke, kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Otomatis di sini juga akan bertambah Joni. Oke. Namun ini masih di sini, belum kembali ke mari. Gimana caranya ketika diisi disimpan otomatis langsung kembali ke halaman home? Nah, itu di sini. Konfirmasi terakhir ini ya, di sini aja kita buat, karena kalau dia berhasil disimpan tidak berhasil kesimpan dia otomatis kembali. Nah, itu di sini kita tambahkan sebuah navigator yang ini, titik push and remove until ya, urutnya false, ini koma, ininya kita ganti jadi material fetch root. Nah, ini buildernya ini kita kasih konteks, ini langsung aja, baru dia akan kembali ke homepage ya, homepage. Oke, kita format dokumen biar rapi. Oke, turun. Nah, ini remap tampil, berarti semua yang tampil akan ditutup dan langsung ke homepage. Kita simpan. Kita coba tambah, kita kasih 008, namanya
Pika. Alamat kita buat Galang. Oke, kita simpan. Cus, otomatis kemari ya, langsung nampil datanya. Nah, ini dia. Ini dia udah. Gampang ya. Jadi buat form, text formnya yang ini tadi text formnya, text form fill ya untuk penginputan. Elevated button, ini kita kasih perintah ya, hubungkan ke IPA-nya. Mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita tentang Flutter, yaitu tambah data ya dengan PHP, MySQL dan Flutter. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami ITM JS Official. Terima kasih.